Bismillahirrahmanirrahim. Ini live Assalamualaikum. streamingnya masih setting up. Oh belum, oke Mas. Nanti kalau udah itu bilang ya. Oke, belum ya? Oke. Iya, udah nih. Oke. Ayo. Kayak pas ke ini. Pas ke ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Asih dan para peserta nih di sini dari anggota grup komunitas petani digital ya. Nah di sini mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Dapat dilanjutkan dengan waktu. Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hilmi Aji sebagai moderator pada FB Tania Live hari ini, Bu. Nah, jadi di sini hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari LPHPT ya, Bu ya, LPHPT Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Ibu Tiasi Kurniawati SP. Nah, Ibu kira-kira ini enaknya disapanya akrabnya apa nih, Bu? Dipanggil Oke, setiap hari saya dipanggil Bu Wati ya, Mbak Wati gitu. Atau Bu Wati boleh deh, ya. Oke, boleh. Bu Wati. Ya, jadi di sini kita bersama Bu Wati nih. Di sini kita ingin membahas mengenai pemanfaatan agen hayati ini ya, Bu ya. Oke, sekarang kan di sini belakangan ini lagi marak nih, mulai beralih ya Bu ya dari kan dulu kan revolusi hijau ya yang kayak kita tahu bahwa dulu itu mulai memperkenalkan mengenai pupuk kimia, pestisida yang pokoknya yang berbau kimia gitu ya Bu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita sudah mulai sadar nih, sudah mulai ingin nih pelan-pelan beranjak kembali lagi ke pertanian yang organik, terus yang sehat dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia atau pestisida kimia gitu ya Bu ya. Nah di sini mungkin agen hayati ini bisa menjadi pembantu ya Bu ya, membantu untuk mengurangi dari penggunaan pupuk kimia. Mungkin nanti ada dosisnya, terus tepatnya berapa dosis yang tepat gitu. Kalau misalnya memang ada pencampuran atau nanti ada pupuk susulan atau bagaimana mungkin ya Bu ya, bisa dijelaskan ya hari ini ya Bu ya, tentang pemanfaatan agen hayati gitu. Aplikasinya itu gimana sih gitu, kira-kira apakah bahaya atau enggak gitu kalau misalnya dipakai terus-terusan mungkin, atau gimana sih cara yang tepatnya gitu aplikasinya kayak gitu. Mungkin ya begitu ya Bu ya untuk hari ini kegiatannya. Kemudian saya juga izin untuk memberitahukan bahwa nanti selain dari Ibu, nanti kan kita nih sambil talk show nih ya Bu ya, kita sharing gitu ya Bu ya. Iya. Bu ya, kayak sharing, terus kemudian di sini nanti ada sesi tanya jawab juga dengan penonton nih dari FB Live Tanianya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih, nanti kita bisa ambil nih ya Bu ya, yang bisa kita bahas bersama kayak gitu ya Bu ya mungkin. Oke. Mungkin ini udah 16.05 juga. Mungkin Ibu boleh ada pembukaan dulu mungkin Bu. Ada ya mungkin dari Ibu, dipersilakan Bu. Oke, terima kasih Mas. Ini panggilnya siapa, Mas Hilmi atau Mas Aci ya? Iya, dipanggilnya Mas Hilmi Ibu. Oke, ya. Terima kasih Mas Hilmi dari Neurafarm juga ya, sudah mengundang kami gitu ya. Kebetulan saya yang kalau di pemerintahan memang di Dispo gitu ya, untuk kemudian menyampaikan materi atau sharing gitu ya di sore hari ini tentang agensi hayati. Mungkin saya mulai sedikit ya tentang agensi hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kalau saya di Jogja biasanya menyapanya pada kadang tani gitu ya, atau sobat tani gitu ya. Teman-teman tani semua, karena memang kebetulan tugas kami memang selalu mendampingi petani. Jadi memang jadi ujung tombak gitu ya
di dalam pertanian gitu, yang langsung bersinggungan, langsung bersentuhan dengan petani seperti itu gitu ya. Pada kesempatan sore kali ini kita mau berbicara tentang, suaranya jelas kan? Iya Bu, jelas. Ya? Oke, Ini ya. Bu, biasanya kalau dari KPD ini biasanya disebut, kita lebih akrabnya Sobat Tania Bu, gitu. Oh, Sobat Tania. Oke. Benar Bu. Iya. Sobat Tania, kalau saya nyebutnya Sobat Tani, saya Sobat Tania gitu. Oh iya, Bu, Oke, benar. Ya. Oke, Sobat Tania gitu ya. Sore ini kita mau sharing gitu ya tentang agensi Hayati, mungkin fokusnya ke sana gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin sudah pernah mendengar, sudah tahu, atau bahkan sudah ada yang menggunakan gitu ya. Tapi mungkin ya sudahlah, menggunakan aja tanpa kemudian apa sih sesungguhnya gunanya gitu ya, fungsinya, terus nanti efeknya seperti apa, seperti itu gitu ya. Jadi saya mulai dengan agen Hayati itu sendiri. Sebenarnya agen Hayati, jadi agen Hayati kalau menurut peraturan perundang-undangan Permentan itu ya setiap makhluk hidup di sini tidak dibatasi ya, artinya bisa dari hewan gitu ya, hewan apapun itu, bisa protozoa gitu ya, bisa kemudian jamur, bisa virus begitu ya, bisa serangga gitu yang kemudian dalam daur hidupnya setiap bagiannya itu bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Gitu. Jadi kalau kita berbicara agen Hayati sebenarnya amat luas gitu ya. Jadi di sana agen Hayati tidak melulu jamur gitu ya, atau tidak melulu bakteri seperti itu. Jadi agen Hayati bisa meliputi seperti predator. Ya. Predator itu sebenarnya agen Hayati juga gitu ya. Atau kita sering mengenalnya dengan namanya musuh alami. Musuh alami ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya parasitoid gitu ya. Parasitoid ini juga sebagai musuh alami. Nah, kemudian ada golongan yang dari jamur, yang dari bakteri, yang dari virus gitu ya. Yang kita sebut dengan yang namanya patogen serangga, atau kemudian dia jamur atau virus atau bakteri yang memang dia bermanfaat atau dapat digunakan untuk kemudian mengendalikan hama, terutama hama gitu ya. Kemudian yang terakhir yang namanya antagonis gitu ya. Jadi dia bisa dari golongan jamur, bisa dari virus, bisa dari bakteri yang berkarakter seperti antagonis gitu ya, yang bisa untuk mengendalikan lebih banyak ke arah penyakit sih, penyakit hamanya juga ada seperti itu. Jadi kalau kita berbicara agen Hayati ada 4 gitu ya, ada 4 poin gitu ya. Ada predator, ada parasitoid, ada kemudian patogen serangga, dan ada antagonis gitu. Nah, kalau mungkin lebih spesifik mungkin ini arahnya mungkin ke patogen serangga dengan ke antagonis gitu ya. Jadi kalau kayak predator kalau predator parasitoid sih sebenarnya sudah ada di alam gitu, dan memang dia semuanya sebenarnya berperan sebagai musuh alami gitu, sebagai musuh alami yang memang dikatakanlah gitu ya, kemudian dia diciptakan oleh Tuhan itu memang di dunia itu fungsinya gitu ya untuk mengendalikan hama dan penyakit gitu. Jadi kalau filosofinya itu seperti ini ya, bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap timbulnya hama dan penyakit gitu ya, setiap ada musibah gitu ya, atau setiap ada penyakit itu, serangan hama dan penyakit, pasti di situ ada kemudian obatnya gitu. Jadi kalau kita mungkin ini sobatannya mungkin dari seluruh Indonesia bisa jadi gitu ya. Kalau kita filosofi Jawa itu menyebutnya bahwa ono tombo, ono memolo gitu ya. Ono memolo, ono tombo. Jadi ada penyakit itu pasti ada obatnya. Ada obatnya. Ya, pasti seperti itu. Jadi itu sesungguhnya keyakinan yang yang kita bangun gitu ya. Artinya nggak harus melulu sih kemudian yang namanya solusi obat itu harus selalu kemudian pabrikan gitu ya, diciptakan gitu seperti itu. Sesungguhnya Tuhan itu sudah menciptakan berpasangan gitu ya, seperti itu. Jadi setiap ada peristiwa kejadian mungkin di sini namanya kena hama apa di situ ada obatnya di situ gitu ya. Cuma mungkin selama ini dengan keterbatasan kita, ilmu kita gitu ya, kemampuan kita belum banyak tergali di situ. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang agen Hayati gitu ya, jadi satu jenis saja kalau kita berbicara tentang padi gitu ya, karena padi menjadi makanan pokok gitu ya di Indonesia, kemudian menjadi juga produk yang sangat sangat politis jadi seperti itu ya. Ya. Nah, di sana kayak namanya satu serangan hama yang sangat juga politis juga gitu ya, namanya orang batang coklat gitu ya. Orang batang coklat itu luar biasa begitu. Jadi kalau kita mau bicara orang batang coklat, ternyata dia musuh alaminya atau agen Hayatinya itu bisa lebih dari 100 gitu ya. Jadi ada macam-macam. Bisa jadi parasitoidnya, dari predatornya, dari jamurnya, dari bakterinya, dari virusnya gitu ya.
Jadi satu jenis OPT, ya, organisme pengganggu tumbuhan, itu ternyata musuh alamnya banyak sekali, gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, cuma kan selama ini, ya biasalah, gitu, kita tuh kan pinginnya yang instan gitu, yang cepat gitu ya. Artinya kita aplikasi sekarang, besok pagi sudah hilang gitu ya. Bu, ya, nah, itu dia gitu ya. Itu dia. Gitu. Kayak jadi karakter ya, karakter sekarang seperti itu. Gitu ya. Padahal yakin gitu ya, apa yang terjadi di lahan kita itu mesti adalah proses gitu kan. Nggak mungkin gitu ya tiba-tiba langsung meledak nih warnanya, atau tiba-tiba kemudian cabai saya kena Coledotricum, kena patek semua gitu seperti itu. Nggak mungkin, itu pasti ada proses yang seperti itu gitu ya. Tiba-tiba berproses, artinya ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang kemudian hilang di sana. Ini baru ngomong agen hayat itu jam berapa menit ya, Mas? Belum yang lainnya. Gak apa, Bu, gak apa. Ini kita ya sambil ngobrol aja, Bu, sharing ya, Bu. Ya, berarti bagaimana, Bu? Jadi memang kalau mau bicara agen hayat itu bisa panjang lebar, sudah lama banget nih, seperti itu ya. Jadi itu baru agen hayatinya saja gitu ya. Kita belum mengupas yang namanya predator, kita belum mengupas yang namanya parasitoid gitu yang luar biasa perannya gitu, dan selama ini mereka itu sering sekali diabaikan oleh kita gitu. Sering sekali diabaikan oleh kita. Jadi kalau saya berbicara itu ketika kita mulai menanam gitu ya, kita berbudaya mau nanam cabai lah gitu ya, mau nanam misalnya tanaman buah-buahan atau apapun itu gitu ya, sesungguhnya di situ tuh sudah disediakan musuh alaminya. Tuhan sudah menyediakan obatnya di situ gitu ya. Tapi selama ini kan karena kita abaikan gitu ya. Ibaratnya kita tidak pernah memelihara dia gitu ya. Coba ya, misalnya Mas gitu ya, ibaratnya seperti ini. Kalau kita bercermin gitu ya, pasti nih ya, kita setiap hari bercermin lah gitu ya. Minimal inilah apa ya? Minimal menyisir rambut gitu ya. Kan pasti pakai cermin tuh kan. Jadi kalau kita bercermin itu ibaratnya ketika kita senyum, pasti cermin itu kita akan balik senyum juga. Ya iya, Bu. Benar. Karena kalau cerminnya kita senyum, ternyata cerminnya nggak senyum, pasti kita ketakutan. Siapa nih gitu ya? Siapa tuh yang di kaca gitu ya? Artinya sama gitu. Jadi yang namanya agen hayat yang sudah ada oleh Tuhan diciptakan di sekitar kita itu, ketika kita tidak pelihara, kita tidak perlakukan dengan baik, mereka juga mesti akan kemudian dia tidak akan memberikan umpan balik ke kita dengan baik juga gitu kan. Seperti cermin gitu ya. Kan filosofi juga, ketika kita memberi banyak, kita juga menerima banyak gitu ya. Ketika kita berbuat baik, kita juga akan menerima kebaikan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau selama ini kita selalu ribut dengan masalah OPT gitu ya, jelaslah gitu ya, namanya OPT itu jadi faktor pembatas utama gitu ya ketika kita melakukan yang namanya kegiatan pertanian gitu kan. Pasti itu gitu ya. Dan itu juga ladang yang luar biasa nih bisnisnya gitu ya. Kan seperti itu. Karena itu jadi penghambat gitu ya, dimanapun juga yang namanya organisasi penghukuman itu jadi hal yang sangat menarik gitu ya, seperti itu. Tapi ketika kita mau memulai, artinya kita berbudidaya yang lebih ramah lingkungan, yang dari awal kita mencoba untuk benar-benar apa ya, tadi ya ramah lingkungan, kemudian memperhatikan sekitar kita, ya insya Allah gitu ya, artinya bayangan-bayangan ketakutan kita nanam cabai nanti kemudian kena layu semua gitu ya, atau kemudian buahnya kena patek gitu ya, antraknos kena semua gitu ya, busuk semua, itu hilang gitu ya, karena kita sudah mencoba tadi ya, sesuai dengan kemudian ya tadi memang sudah kodratnya gitu ya, wah ya kita sudah disiapkan loh semuanya gitu ya oleh Tuhan gitu ya. Cuma selama ini kita tidak pernah tidak pernah menyapa mereka gitu ya, tidak pernah berkenalan gitu kan, seperti itu gitu ya. Kurang berkenalan gitu ya. Kita nggak pernah ta'aruf gitu ya. Kalau kita nggak kenal, maka kita harus ta'aruf nih, harus kenal. Seperti itu ya. Sama yang namanya parasitoid, predator gitu ya. Kemudian jamur-jamur yang lainnya gitu ya. Kalau seperti predator parasitoid, kalau predator memang cenderungan kelihatan gitu ya, artinya bisa kelihatan mata gitu, seperti itu. Kemudian kalau parasitoid ada yang bisa kelihatan, ada tidak gitu ya. Tapi bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada gitu ya, seperti itu. Karena kita merasa mungkin nggak kelihatan nih, paling nggak ada juga gitu ya. Atau jamur, atau virus, atau bakteri kan sesuatu yang kelihatan gitu ya. Tapi sesungguhnya mereka itu bekerja loh buat kita gitu ya. Ketika kita menyediakan tempat yang nyaman untuk mereka berkembang, mereka tumbuh, mereka itu akan memberikan kita yang luar biasa gitu ya, luar biasa seperti itu gitu ya. Itu ya agen hayati. Nah, kemudian kalau agen hayati memang
Mungkin kalau ini lebih spesifik ke yang ini ya, kayak jamur gitu ya, virus, bakteri gitu seperti itu. Nah, di sini memang sesungguhnya kalau di wilayah kami di Yogyakarta, kita dari apa ya, Dinas Pertanian sendiri, kita selalu menyarankan untuk selalu menggunakan agensi hayati dalam melakukan budidaya tanaman apapun, dan kita lakukan dari awal, gitu, dari awal. Jadi kita sebutnya yang namanya preventif gitu ya. Jadi pencegahan dia. Biasanya kita itu ribut, sibuk, bingung, heboh sendiri ketika kemudian sudah terjadi ledakan yang luar biasa. Gitu kan? Iya benar Bu. Nah, tapi kita nggak pernah menyiapkan gitu ya dari awal sih kita mau ngapa, kita tujuannya apa sih, tujuan apa yang harus saya siapkan, yang seperti itu. Nah, jadi kalau agen hayati selalu kita menyarankan kepada petani kita untuk menggunakan secara preventif dari awal. Jadi kalau di tanaman padi, kita biasanya menyarankan mereka mulai dari aplikasi, dari mulai disebar benihnya. Jadi mulai bibit persemen sudah kita aplikasikan agensi hayati. Karena memang Mas gini ya, jadi agensi hayati itu kan memang dia gitu ya secara keunggulan gitu. Yang pertama jelas ya lebih ramah lingkungan pasti gitu ya. Karena memang agen hayati ini kan memang sudah ada di alam gitu ya, menyatu dengan kita, bukan made in pabrik ABC gitu ya, bukan gitu. Jadi memang ya udah ciptaan Tuhan gitu ya, memang sudah melekat di situ seperti itu ya, dengan tanaman itu sendiri, jelas ramah lingkungan. Kemudian tidak akan menimbulkan residu yang berbahaya di produk pertanian kita gitu ya, seperti itu. Dia akan menimbulkan residu jelas gitu ya. Kalau misalnya pupuk-pupuk yang kemudian anorganik gitu yang buatan pabrikan seperti itu, ya bisa lah dicek gitu ya di laboratorium pestisida berapa kandungan gitu ya. Nah, kan itu ada standarnya ya, BMR, batas maksimum residu gitu yang harus ada di dalam produk pertanian. Sekarang gencar sekali gitu ya untuk penanganan produk pertanian yang aman gitu ya, seperti itu. Terus kemudian tidak ya jelas ramah lingkungan, kemudian tidak banyak menimbulkan residu, kemudian sebenarnya secara aplikasi lebih mudah gitu ya, lebih mudah dan lebih murah begitu ya. Bahkan ada strategi-strategi tertentu yang bisa kita lakukan dan kita bisa membuatnya sendiri begitu ya, tanpa harus bikin pabrik gede gitu ya, dan dengan alat-alat yang sangat sederhana gitu ya, seperti itu gitu ya. Nanti mungkin ya saya sampaikan cara-cara sederhana untuk membuat gitu ya, seperti itu. Kemudian si agen hayati ini juga karena dia spesifik, artinya dia punya ring untuk mengendalikan hama dan penyakit itu pada ring tertentu. Artinya kalau kita mau bicara pestisida pabrikan, kimia pabrikan gitu ya, seperti itu, dia kan ringnya luas gitu ya. Artinya ya benar gitu ya. Artinya tidak hanya hama atau penyakit yang menjadi sasaran saja yang mati gitu ya, tapi kemudian yang lainnya yang tidak menjadi target gitu ya, yang jadi tadi musuh alami, teman kita, kawan kita gitu ya, yang membantu kita gitu dalam mengendalikan hama penyakit, ikut juga mati gitu ya, seperti itu. Banyak Mas gitu ya kejadian-kejadian ketika kemudian di lapangan kita menemukan biasa ya, saya tidak mendeskripsikan sih sebenarnya, tapi kan memang kalau misalnya budidaya tanaman horti diakui atau tidak penggunaan pestisida itu luar biasa gitu ya. Apalagi ketika kemudian dia di luar musim gitu ya. Musim penghujan nanam melon, nanam semangka, nanam cabai pasti gitu ya. Kemudian alat perangnya lebih banyak gitu ya. Alat perangnya yang pabrikan itu lebih banyak kan, seperti itu. Ya dia di dalam satu wilayah di tempat kami di Yogyakarta itu memang sudah biasa pola tanamnya, biasanya kemudian dia hortikultura, itu kemudian padi gitu seperti itu. Ketika di situ di lahan melon, yang saya tahu ya luar biasa lah gitu ya. Ketika kita ke lahan, ya penggunaan pestisida pabrikan yang luar biasa gitu. Nah, nanti ketika kita sudah beralih gitu ya, beralih kepada tanaman padi di musim berikutnya, yang sudah pasti dipastikan gitu ya, di situ pasti akan terjadi serangan warang batang coklat yang luar biasa. Dan itu terjadi setiap tahun seperti itu. Ya karena apa? Karena tadi ya, saya katakan ketika kemudian penggunaan pestisida yang luar biasa pada produk horti, dia kan sesungguhnya mematikan semua makhluk hidup yang ada di situ. Ya. Baik yang jadi musuh alami maupun jadi target OPT-nya. Ketika kemudian beralih ke tanaman lain gitu ya, tanaman padi ini di musim berikutnya, itu sudah habis duluan gitu ya. Musuh alami sudah habis duluan ketika kemudian muncul serangan warang batang coklat yang sesungguhnya cuma beberapa ekor, yang sesungguhnya kalau misalnya kondisi lingkungan itu
agroekosistemnya tuh mendukung, dia sebenarnya nggak akan menimbulkan efek yang luar biasa, serangan yang luar biasa gitu. Tapi karena tidak ada musuh alami di situ, ya yang muncul itu hama dan penyakit, ya udah dia berkembang, tidak ada musuh alami. Ibarat gini Mas, ini sebuah negara begitu ya, kemudian ada musuh datang gitu ya, tetapi ini tentaranya itu nggak ada udah gitu ya, hilang ya Bu ya. Gitu, pada tidur semua atau gimana nggak tahu gitu, ya udah dia mau menjajah di situ dengan luasa kan, seperti itu gitu. Jadi sudah bisa diprediksi seperti itu. Nah ini ya, jadi ketika penggunaan pestisida kimia pabrikan yang luar biasa gitu ya, itu mesti akan efeknya seperti itu, karena dia mempunyai, ya tadi saya katakan kalau pabrikan kimia jelas ringnya kan targetnya lebih luas, tapi kalau agen hayati ring itu spesifik gitu ya, artinya cuma pada spesies yang kemudian berdekatan ada dalam satu genus gitu ya, seperti itu gitu ya, nggak akan lari jauh-jauh sih sebenarnya seperti itu gitu ya. Kemudian kalau memang kalau cara kerja agen hayati ini memang mungkin ada sobat tani yang sudah menggunakan dan mungkin nggak puas gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena memang harus kita sadari bahwa yang namanya agen hayati bukan sesuatu hal yang artinya ketika kita aplikasikan langsung saat itu kemudian akan mati gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang di lapangan juga seperti itu Mas. Jadi misalnya, Bu, kemarin sudah saya semprot nih wormnya gitu ya, atau misalnya walang sangitnya, atau kemudian ulat graya gitu ya. Hilang-hilang reaksi buah itu nggak hilang-hilang sih gitu ya, seperti itu. Ya memang memang kenyataannya agen hayati itu tidak bisa kemudian dapat mengendalikan secara langsung seperti pabrikan gitu ya, seperti itu. Jadi ya memang untuk penggunaan agen hayati lebih kami anjurkan, sarankan preventif gitu ya. Jadi dari mulai awal tanam, dari mulai kemudian belum muncul yang namanya OPT yang mengganggu gitu ya. Artinya ketika ada sporozoreisi buah gitu ya, di bawang merah gitu, cuma 1 ekor itu aja nggak masalah gitu, di sekian 1000 meter misalnya gitu ya. Tapi kan dikatakan biar mengganggu ketika kemudian sudah melebihi ambang batas kendali gitu ya. Ya betul seperti itu. Artinya ketika kemudian kita harapannya kalau misalnya ulet bawang gitu ya langsung kita aplikasikan langsung mati semua gitu ya. Itu ya kita lebih menyarankan aplikasinya lebih preventif, jadi lebih dari awal tanam gitu ya, dan berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan. Misalnya kalau kita menggunakan trichoderma gitu ya, trichoderma harsianum gitu ya, seperti itu biasa kita gunakan dia sebagai jamur antagonis yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan layu gitu ya, layu di tanaman pisang, di tanaman cabai gitu ya, layu jamur ya, bukan layu bakteri kan, di cabai nanti ada layu bakteri, ada layu jamur juga. Kemudian di semangka, di melon kayak gitu, lebih pada awal tanam ketika persiapan lahan seperti itu. Jadi memang cara kerjanya tidak bisa kemudian disamakan dengan obat. Kita nyebutnya racun sih Mas, bukan obat ya. Ya secara kimia gitu ya, seperti itu. Kemudian langsung kita aplikasikan saat itu juga langsung bisa sembuh seperti itu. Tapi ketika kita benar-benar menggunakan agen hayati secara preventif dari awal tanam kita mulai menggunakan gitu ya, saya yakin kok artinya populasi hama atau penyakit yang mungkin akan muncul itu akan tertekan dan sendirinya gitu ya. Jadi salah satunya biasanya Mas, saya bekerja di laboratorium pengamatan hama penyakit yang kebetulan selain kemudian secara teknis mengawal petani, mendampingi petani gitu ya, kemudian di lapangan gitu ya kaitannya dengan hama penyakit, di laboratorium kami juga mengembangkan agen hayati gitu ya, mengembangkan saja ada trichoderma, ada Bacillus, ada Bacillus subtilis dan segala macamnya itu ya. Dan insya Allah hampir di seluruh Indonesia banyak sekali laboratorium seperti ini yang milik kedinasan atau milik pusat yang siap gitu ya untuk mendukung petani dengan menggunakan agen hayati di lapangan gitu ya. Bahkan memang kami dituntut untuk mengawal gitu ya, seperti itu untuk menggunakan agen hayati. Nah kemarin ada laporan juga dari lapangan patek gitu ya, atau anthracnose gitu ya, atau Colletotrichum ya di tanaman cabai gitu ya. Ini kan cabai masih mahal ya, kan? Udah turun sih, udah nggak turun gitu ya. Sampai kemarin sampai 125, itu menggiurkan banget gitu ya, seperti itu. Nah, patek gitu ya, apa sih namanya kita keket gitu ya, apa sih namanya kalau kita patek ya, dan anthracnose ya, gitu. Nah, kemarin ada pemanfaat menggunakan bakteri subtilis gitu ya. Kemudian kita dampingi dalam penggunaannya, kita dampingi dalam pembuatannya. Jadi dia mengaplikasikan mulai 2 minggu setelah tanam. Jadi mulai mau mau mulai tumbuh cabangnya gitu ya, seperti itu ya.
sampai kemudian dia aplikasinya sekitar 3-4 hari sekali, alhamdulillah Mas gitu ya. Kemarin itu sama sekali nggak ada pateknya gitu ya. Alhamdulillah. Artinya sebenarnya pengalaman ini ya dari teman-teman lapangan daripada petani ini yang menjadi semangat kita gitu ya. Dan mereka juga mengaplikasikan nggak setelah ada pateknya gitu ya. Jelas kalau misalnya mau di-compare gitu ya, ini ada patek gitu ya, kemudian ini pakai Agen Hayati, ini pakai pabrikan gitu ya, jelas kalah lah gitu ya. Maksudnya kan nih Agen Hayati mesti nggak ada manfaatnya, nih nggak berhasil mengendalikan gitu ya. Karena memang cara kerja dia memang dari awal gitu, kita preventif gitu ya. Jadi kita lebih menyarankan ke sana dan untuk apa ya aksinya ketika serangan yang eksplosi, yang besar gitu ya, yang endemis lah kayak gitu, itu memang kita tidak apa ya, artinya ketika menggunakan Hayati memang akan tidak mampu gitu ya, akan tidak mampu apalagi didukung oleh agroekosistem di sekitar itu yang tidak mendukung gitu ya seperti itu. Kalau kita mau berbicara tentang apa ya, nanti mungkin gitu ada topik PHT gitu ya, sama terpadu ya itu menarik lagi gitu ya, akan sangat luas banget gitu ya seperti itu. Dan ya kemudian kalau berbicara Agen Hayati, Mas nanti diingatkan ya kalau ada kepanjangan ngomongnya ini. Ya, dan kalau bicara Agen Hayati, saya sudah sampaikan di awal, dia ada di alam, ada di sekitar kita. Ini made-nya made-in yang luar biasa dari Tuhan gitu ya, bukan made-in pabrikan gitu ya, yang ada luar sana, yang ada dia seperti itu. Efek sampingnya dari Tuhan yang ada gitu ya, sudah ada di situ gitu ya, yang secara tidak sadar kita nggak pernah tahu keberadaannya gitu ya, seperti itu. Nah, banyak Mas, jadi kalau kita di laboratorium untuk mendapatkan Agen Hayati, kita biasanya eksplorasi di alam gitu ya. Jadi contoh saja yang sederhana yang teman-teman sobat tani mungkin bisa lakukan nih. Ini kan mungkin tidak hanya petani horti ya, bisa petani pangan juga ya, ada padi gitu, ada palawija dan bermacam-macam. Macam-macam ya. Jadi misalnya kita salah satu Agen Hayati yang bersifat patogen serangga atau Agen Hayati yang berasal dari jamur yang bisa untuk mengendalikan hama gitu ya, serangga. Contohnya kita namanya Beuvria bassiana, mungkin bisa mengenal gitu ya. Beuvria bassiana biasanya kita manfaatkan untuk mengendalikan walang sangit gitu ya, kemudian wereng batang coklat, kemudian bisa digunakan untuk mengendalikan juga kutu-kutuan gitu ya di taman hortikultura gitu atau apis gitu ya, kemudian kutu kebul gitu ya, seperti itu. Nah, kita dapatnya ya Mas, kalau misalnya untuk mengendalikan wereng batang coklat sama si walang sangit, kita dapatnya di lapangan. Jadi kok sobat tania ini mungkin ya, ini sering ke sawah nggak ya? Kalau saya sering ke sawah sih, karena mau tidak mau harus turun ke lapangan gitu ya, ngasih contoh kan kayak gitu ya. Jadi kita ngambilnya di sawah Mas gitu ya. Jadi Kak Beuvria bassiana biasanya kita dapatkan isolatnya itu misalnya saja kalau nanti sobat tania misalnya gitu ya ada kesempatan turun ke sawah gitu ya, coba cari gitu ya, ada tidak kita menemukan walang sangit gitu ya atau wereng gitu ya. Kalau tahu ya orang kayak apa, walang sangit kayak apa ya. Ntar kalau saya searching deh gitu ya. Itu yang badannya gitu ya, artinya mati, tubuhnya itu jamur putih gitu ya. Jadi tumbuh ada jamur warna putih. Nah, itu salah satu indikasi bahwa serangga itu mati karena Beuvria bassiana. Atau bisa juga karena misalnya di kedelai ada ulet gerayak Spodoptera litura gitu ya. Dia misalnya kita temukan dia juga kemudian mati tubuhnya ada jamur warna agak kecoklatan itu kita sebut namanya nomorea gitu ya, nomorea. Nah, yang saya contohkan Beuvria bassiana ini silahkan aja gitu ya. Kita biasanya kita ngambil eksplorasi dari kemudian serangga-serangga yang kita duga memang mati karena jamur gitu kita ambilin gitu ya. Kemudian karena memang kami di laboratorium yang kebetulan memang secara peralatan dan bahan memang memadai ya. Biasanya kita sampai melakukan melakukan isolasi sampai kemudian mendapatkan satu single koloni di Beuvria bassiana yang siap untuk dijadikan bahan pengendali gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya kita dapat dari walang sangit, nanti mengendalikan walang sangit. Jadi wereng batang coklat untuk wereng batang coklat. Iya, seperti itu. Nah, ya berproses-proses akhirnya dapat gitu ya. Berarti bisa diisolasi sendiri ya Bu ya? Bisa. Nah, ada caranya Mas untuk isolasi sendiri. Artinya kalau kita kan harus di laboratorium nih dengan alat-alat, dengan sterilisasi macam-macam gitu ya. Nah, kalau sobat tania nanti ketemu gitu ya, ketemu si walang sangit, lihat aja gitu ya. Jadi biasanya walang sangit atau wereng batang coklat nanti biasanya ketika
kemudian sudah mulai panen gitu ya, itu akan banyak terdapat di apa kita menyebutnya singgang ya, apa kalau bahasa Indonesia ya? Apa sih? Bekas potongan padi yang ditanam di sawah itulah kayak gitu ya. Nanti dibuka aja gitu, dibuka itu nanti kalau kita menemukan serangga-serangga yang ini matinya aneh ya, ada jamur putih di tubuhnya, kita ambilin aja. Kalau nggak punya pinset gitu ya, ambil aja plastik gitu ya, asal nggak kena tangan gitu ya, kemudian dimasukin ke wadah gitu ya, apalah bekas puding atau apa kayak gitu ya, wadah plastik. Nah, wadah plastiknya itu nanti silakan diisi dengan tepung beras. Oh, tepung beras. Ya, tepung beras lah, kita skip aja lah. Ya ditemukan tadi diambilin aja, diambilin dimasukkan di wadah itu, disimpan gitu ya. Mau disimpan di lemari es boleh, disimpan nggak di lemari es boleh. Nanti ketika musim berikutnya kita mau nanam padi, itu tadi diambil, gitu ya, kita ambil, gitu ya, jamur yang putih tadi kita ambil di situ. Artinya tepung beras itu untuk mengawetkan aja, gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Di situ kemudian nanti kita remes-remes aja, kita remes-remes dengan tepung berasnya juga nggak apa-apa, dicampur air, gitu ya. Kemudian masukkan ke tangki, gitu ya, kasih sedikit. Kalau kita sebutnya sih tetes tebu ya, kalau hasil sampingan dari proses pembuatan gula itu kan kalau di pabrik gula ada namanya tetes tebu ya. Mungkin Sobat Tani tahu lah gitu ya. Banyak lah di toko-toko pakan. Kasih aja tetes tebu setengah gelas gitu. Setelah itu nanti kita semprotkan. Itu sudah langsung aplikasi. Artinya Sobat Tanian nggak usah kemudian harus memperbanyak sendiri dengan alat, dengan bahan yang mungkin nggak ada gitu, yang ada skala di laboratorium, itu bisa digunakan gitu, seperti itu. Langsung diaplikasikan untuk kemudian periode tanam berikutnya. Itu. Jadi, sederhana sekali. Iya, iya Bu. Tapi kalau misalnya itu kan berarti dari Biovaria bassiana ya Bu. Ya, kalau yang mungkin kalau secara umum lain yang mudah ditemukan apalagi nih Bu? Kan tadi trichoderma ya Bu ya, atau apa gitu Bu. Itu kira-kira gimana Bu penggunaannya? Ada lagi nggak Bu? Kalau trichoderma biasanya kita banyak ngambilnya, bisa juga kok teman-teman kita punya menjebak gitu ya, menjebak trichoderma. Jadi biasanya bisa kalau teman-teman banyak menggunakan tempurung kelapa gitu ya. Oh iya. Kelapa itu nanti dibelah gitu ya, kelapa yang sudah tua dibelah. Kemudian kelapanya nanti masih ada di situ sama tempurungnya. Ditaruh aja gitu ya. Biasanya kita ngambil banyak mengeksplorasi di tanah bawah bambu. Ya, trichoderma, kemudian Gliocladium, kemudian Pseudomonas fluorescens gitu ya, terus kemudian Bacillus subtilis kayak gitu-gitu, BT gitu ya, kemudian Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, kita banyak eksplorasinya di tanah bawah bambu. Karena ya tanah bambu itu nggak tahu ya luar biasa begitu ya. Ya hasil dari kita mengeksplor itu banyak kita temukan. Terutama kita butuhkan yang sudah kita temukan tuh Pseudomonas fluorescens sama si trichoderma sama Gliocladium gitu ya, kita temukan itu. Nanti kalau misalnya mau menjebak itu pakai tadi kelapa butir kelapa dibelah kemudian dimasukkan di situ ya, ditunggu aja di situ. Nanti ketika di situ adanya jamur warnanya agak hijau-hijau kebiruan, nah itu kemungkinan besar adalah trichoderma gitu ya. Jadi kalau memang nggak selamanya yang warnanya hijau kebiruan itu trichoderma, bisa aspergillus juga bisa sih gitu ya. Cuman punya kecenderungan karena trichoderma punya karakter yang sangat kuat gitu ya, artinya dia mendominasi gitu ya, dia mengalahkan yang lainnya gitu ya. Itu kemungkinan si trichoderma. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Sobat Taninya ini males lagi gitu ya, kan kita pengennya instan tuh biasanya kan ya. Kalau misalnya saya nyarankan Sobat Tani, kalau Bapak Ibu tuh males sudah wis mager gitu ya, seperti itu. Biasanya kan gitu, inginnya yang instan aja. Ambil aja tanah bawah bambu gitu ya. Tanah bawah bambu diambil gitu ya, tanah sama akarnya juga nggak apa-apa, terutama tanah bawah bambu yang lapuk, kemudian campur aja dengan pupuk organik, pupuk kandang yang sudah terfermentasi ya, sudah terfermentasi loh ya. Sudah siap ya Bu ya? Ya betul, bukan pupuk kandang, bukan pupuk kering gitu ya. Ini sudah lama loh Bu, ini sudah 1 tahun di kandang nggak pernah diingat, tetap aja namanya pupuk kandang kering gitu ya, bukan pupuk organik fermentasi gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi beda lagi nantinya. Campur aja sama pupuk organik yang sudah fermentasi, campur aja di situ gitu ya. Sekitar 1 minggu sebelum aplikasi gitu ya, atau 1 atau 2 minggu sebelum aplikasi, dicampur dengan tanah bawah bambu. Insya Allah nanti akan bagus banget. Trichodermanya sudah akan berkembang biak di situ. Karena karakter trichoderma Gliocladium itu dia sangat suka pada pupuk organik atau bahan organik. Dia sangat suka sekali tumbuh di situ. Kira-kira
ini Bu, perbandingannya berapa Bu kira-kira kalau misalnya itu pakainya Bu? Untuk aplikasinya ya. Biasanya kalau kita pakai trichoderma itu untuk 100 gram bungkus itu bisa digunakan untuk sekitar 100 sampai 150 kilo. Gitu ya. 100 sampai 50 kilo pupuk organik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau agensi Hayati itu sesungguhnya nggak ada yang namanya apa ya Mas, keracunan atau kelebihan dosis gitu ya seperti itu. Kalau trichoderma sih nggak apa-apa, mau dikasih banyak nggak masalah gitu ya seperti itu ya. Kayak Beveria bassiana pun juga nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Artinya tidak menimbulkan keracunan atau kemudian menimbulkan efek residu nanti yang luar biasa ke produk, enggak seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena kalau karakternya kenapa kemudian tidak menimbulkan residu gitu ya, karena memang karakter dari agen Hayati dari kayak Beveria, Tricho, jamur-jamur kayak gitu, yang ketika dia kemudian untuk mengendalikan hama dan penyakit yang berperan tidak hanya sekedar kompleks gitu ya, ada enzimnya juga gitu ya, ada kemudian antibiotiknya juga gitu ya, yang ada zat-zat yang lainnya, toksiknya sendiri macam-macam gitu ya, artinya sehingga kemudian tidak menimbulkan juga. Makanya agen Hayati tidak akan menimbulkan yang resistensi kayak gitu, nggak akan menimbulkan itu, karena yang bekerja itu banyak hal gitu ya untuk mengendalikan itu. Beda dengan pabrikan yang cuma satu doang gitu, yang unsur kimia satu aja yang kemudian dia yang mengendalikan hama dan penyakit. Gitu. Jadi itu cara-cara sederhana gitu yang bisa kita lakukan praktis ya, ketika kita kemudian pengen ya simple gitu seperti itu. Tapi kalau kemudian pengen gimana? Iya Bu, benar. Ya berarti kan tadi emang ada. Berarti biasanya pakai organik ya Bu ya, maksudnya kan dikombinasikan dengan pupuk organik. Kalau misalnya nih Bu ternyata udah terbiasa nih pakai pupuk dan pestisida kimia, itu bisa ada, kalau misalnya pakai agen Hayati bisa dicampur gitu nggak Bu? Atau emang harus pakai pupuk organik Bu? Iya, kalau saya lebih menyarankan jangan dicampur dengan pupuk kimia gitu ya, pabrikan ya, pupuk kimia pabrikan gitu ya, atau pestisida kimia gitu ya. Sangat tidak menganjurkan gitu ya. Karena memang karakter agensi Hayati sendiri kan agak sensitif ya Mas. Artinya kayak gini, dia memang mudah rusak oleh UV, ultraviolet seperti itu gitu ya. Kemudian ke lingkungan yang nggak mendukung itu akan sangat merugikan dia. Jadi kalau misalnya ngomong, artinya saya juga tidak namanya untuk kembali ke ramah lingkungan itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Dia berproses gitu ya. Dan butuh sebuah keberanian gitu ya. Karena memang akan lain dengan yang lainnya gitu kan. Artinya nggak usah langsung harus full gitu ya, pelan-pelan saja gitu ya, pelan-pelan tapi kita ada progresnya ya kayak gitu. Ketika kita awal tanam mungkin nggak pernah menggunakan trichoderma untuk mengendalikan layu gitu ya di tanaman cabai atau apapun produk roti, ya kita pakai itu dulu aja sih mungkin gitu ya, satu aja dulu aja deh gitu ya. Kemudian nggak apa-apa sih mungkin kalau nanti untuk mereka masih pakai kimia, masih banyak pakai kimia, nggak apa-apa kan, berproses pelan-pelan kan seperti itu. Artinya ketika kita nanti sudah mendapatkan kok ada bedanya ya, pasti dia akan menggunakan itu terus gitu, seperti itu gitu ya. Nah, untuk aplikasi saya sarankan anjurkan tidak mencampur gitu ya. Kalau kita kan biasanya orang Indonesia itu sangat strong, sangat kuat gitu ya. Jadi kalau di lapangan itu biasanya para petani ngoplos Mas gitu ya, ngoplos gitu ya, namanya pestisida kimia dioplos. Ya kalau kita mengaplikasikan pestisida kimia kan mesti akan ada SOP-nya gitu ya. Ya mereka nggak pernah dia dioplos aja. Ya gimana caranya si ulat buaya hilang lah kayak gitu ya. Tapi ujung-ujungnya juga nggak hilang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau aplikasi pestisida kimia dengan agen Hayati mohon untuk tidak kemudian dicampur gitu ya. Berarti nggak bisa kalau bersamaan juga nggak bisa ya? Ya. Kalau mau pakai dikasih jeda gitu ya, misalnya 1 minggu setelahnya kan seperti itu. 1 minggu setelahnya berarti ya. Karena misalnya kayak walang sangit, dia efektif itu ketika kemudian dia efektif mengendalikan, akan terlihat sekali pada 4 sampai 5 hari baru akan kelihatan sekali si penurunan kemudian serangan walang sangit. Jadi 1 minggu setelahnya baru boleh diaplikasikan lah kalau saya memang harus pakai kimia kan, seperti itu gitu. Jadi memang nggak bisa dicampur untuk untuk pengaplikasiannya di lapangan gitu. Oke. Berarti emang berarti kan tadi ada jeda juga. Terus kalau misalnya ini Bu, misalnya nih ya, kan tadi kita berarti yang biasa ditemukan kan tadi trichoderma sama Beveria bassiana ya Bu. Nah,
itu bisa nggak sih Bu kalau misalnya 2 agen hayati itu dicampur gitu Bu, atau emang harus terpisah gitu Bu? Iya. Jadi kan misalnya kayak, pengen cepet nih, udah sekalian buat nganuin yang jamurnya juga, terus buat kendaliin serangganya juga gitu. Nah itu bisa nggak sih Bu kayak dikombinasi kayak gitu? Iya. Kalau antara si Bevoria bassiana, misalnya kita bicarain tanaman cabai gitu ya, ini tanaman cabai ini ada apitsnya, ada tripnya, kutu-kutuannya banyak tuh gitu ya. Kemudian kok juga ini juga layunya juga ada, si patenya juga ada gitu seperti itu. Nah, ada 2 karakter yang berbeda. Yang satu ini yang untuk hama yang misalnya Bevoria bassiana, yang ini tricho, dia kan karakternya sebagai patogen serangga, dia sebagai antagonis gitu ya. Artinya 2 aplikasi yang berbeda. Kalau Bevoria bassiana itu untuk di aplikasinya kan disemprot Mas gitu ya. Itu aplikasinya disemprot gitu ya. Tapi kalau si Trichoderma itu aplikasinya dengan mencampur pupuk organik yang fermentasi tadi, pupuk organik gitu ya. Pupuk yang terfermentasi artinya berbeda gitu ya. Aplikasinya satunya di lahan, satunya kemudian disemprot, satunya di tanah, satunya disemprot gitu ya, kan berbeda. Tapi kalau misalnya mau dua-duanya bareng nggak masalah gitu ya. Dia tidak akan kemudian saling kemudian saling merugikan, nggak akannya. Contoh gitu, kalau aplikasi yang bisa langsung disemprot sama-sama patogen serangga, misalnya kita ada yang namanya bakteri Paenibacillus polymixa gitu ya. Ini biasanya kita gunakan, mungkin sudah tahu ya sebutannya ya. Jadi kita gunakan untuk mengendalikan keres atau hawar daun bakteri di tanaman padi yang luar biasa pada tahun ini, dari awal tahun sampai hari ini, sampai bulan ini serangannya sangat luar biasa gitu ya. Itu jadi hama utama di tanaman padi gitu ya. Biasanya kita sarankan aplikasinya bareng sama dengan Bevoria bassiana. Ya. Jadi nanti ketika aplikasinya dicampur Mas gitu ya. Jadi nanti kalau yang Paenibacillus kan bentuknya cair ya. Kalau yang Bevoria kan bentuknya bisa padat ya di media beras gitu atau media jagung gitu seperti itu, atau media tepung gitu ya, seperti itu. Nanti kita aplikasinya bareng, nggak masalah gitu ya. Jadi hemat waktu, hemat tenaga juga. Langsung sekalian semprot sudah dapat 2 target hama gitu, yang satu untuk hawar daun tadi, yang satunya untuk worm batang coklat. Itu bisa digunakan untuk kemudian diaplikasikan barang gitu ya. Berarti kalau itu bisa 2 gitu ya? Bisa. Asal karakternya sama ya. Misalnya ini memang patogen serangga gitu ya. Kalau ini kan tadi kalau Trichoderma kan sudah beda gitu. Memang ada juga yang kemudian Trichoderma yang bentuknya cair ya bentuknya. Jadi memang bentuk agen hayati bisa macam-macam sih. Bisa kita bentuk padat gitu ya, bisa bentuk kita cair juga. Cuma memang kelemahannya kalau bentuk cair mungkin secara daya simpannya akan lebih singkat dibandingkan dengan yang padat seperti itu gitu ya. Jadi memang ini kelemahan juga agen hayati, tidak lama untuk penyimpanan sih seperti itu. Beda dengan pestisida kimia yang ya bisa 2-3 tahun expired seperti itu gitu ya. Berarti aplikasinya juga macam-macam ya Bu ya. Tadi ada yang disemprot, ada yang emang biasanya kalau aplikasinya itu apa Bu, secara umumnya gimana Bu tadi? Selain disemprot terus berarti ditabur gitu ya Bu ya, di bedengan, terus apa lagi Bu kira-kira? Iya. Lebih cenderung kedua itu sih, aplikasinya disemprotkan ya, disemprot langsung gitu ya. Kemudian yang satunya dicampur dengan pupuk organik tadi, biasanya yang patogen yang untuk antagonis ya, yang untuk mengendalikan penyakit luar tanah ya, kayak aplikasi Trichoderma, aplikasi kemudian Globadium, lebih banyak ke sana. Tapi kayak untuk yang kayak Bacillus gitu ya, untuk Paeni, untuk Bevoria, Nomeria, yang untuk patogen serangga itu biasanya digunakan untuk disemprot. Jadi kalau kayak subtilis, Thuringiensis kan juga tidak hanya sekedar untuk serangga ya, tapi dia digunakan untuk penyakit juga. Tadi yang saya sampaikan tadi, di subtilis bisa untuk mengendalikan patek ya, penyakit di tanaman cabai gitu. Itu juga aplikasinya disemprot juga, gitu, seperti itu. Juga yang menarik juga sih sebenarnya, karena tadi ya, kandungan di dalam agen hayati yang bekerja itu tidak hanya toksinnya, tidak hanya enzimnya, ada antibakterinya juga gitu. Jadi dia kompleks gitu ya. Bahkan mungkin kalau sekarang lebih ada satu lagi yang agen hayati tapi lebih ke arah kita namanya metabolit sekunder gitu ya, banyak dikembangkan juga gitu ya. Mungkin tahu ya sebutannya ya, metabolit sekunder seperti itu. Dan dia lebih palan namanya lebih dia ring untuk mengendalikan hal penyakitnya lebih luas gitu ya, nggak hanya spesifik gitu ya, lebih luas. Kemudian dia bisa diaplikasikan pada kapan saja. Artinya kayak kita misalnya Trichoderma, kita ambil metabolit sekundernya, nanti kita aplikasikan itu bisa disemprot gitu ya, tidak hanya nanti di awal tanam seperti itu gitu ya, untuk metabolit sekunder ya.
sudah banyak dikembangkan juga metabolit sekunder di kedokteran petani gitu ya, seperti itu banyak juga mengaplikasikan itu. Kalau ini kan tadi kita tuh udah nyebutin ya Bu ya, udah sharing nih tadi keuntungannya kan banyak nih ya Bu ya. Kira-kira dari sebanyak itu keuntungannya ada nggak sih Bu kayak kerugiannya gitu kayak dari agen saya itu apa gitu misalnya berpengaruh apa atau emang nggak ada gitu? Ya, ya tadi mungkin kalau secara efek mungkin lebih ke ini ya tadi. Memang cara kerjanya yang lambat ya, cara kerjanya lambat, artinya kita tidak bisa mengharapkan langsung kemudian, ya itu kadang-kadang petaninya nggak sabaran gitu ya, nggak sabaran dengan menggunakan agen hayati, seharusnya ketika kemudian dia sedang berproses, ya dia kemudian udahlah kita pakai yang pestisida kimia aja sih yang gampang gitu ya seperti itu. Kemudian kelemahannya juga kan tadi saya sampaikan, dia memang daya simpannya lebih singkat gitu kan seperti itu. Dan kemudian dia ketika aplikasi memang harus pada waktu tertentu gitu ya, karena memang mudah rusak begitu ya seperti itu. Ya kayak misalnya kalau untuk yang kayak patogen serangga, kita menyarankannya aplikasinya itu pada pagi hari. Lebih bagus lagi diaplikasikan ketika sore hari. Ya, jadi setelah habis asar gitulah matahari mau tenggelam seperti itu, lebih bagus seperti itu. Nah, karena si jamur ini dia sensitif terhadap ultraviolet. Kalau misalnya pagi pun kita aplikasikan pagi sebelum ya matahari tinggi lah, ya maksimal jam 8 seperti itu. Cuma memang lebih saya menyarankannya pada sore hari. Karena ketika sore hari kita aplikasikan, dia ada malam gitu ya, malam yang dengan kelembapan dengan suhu yang suhunya sesuai gitu ya, dia untuk berkembang gitu ya, untuk berkembang biaya si jamur begitu ya. Kemudian ketika dia kemudian si jamur nempelnya di serangga sasaran gitu ya seperti itu, juga kemudian malam dengan kelembapan yang mendukung dia berkembang akan lebih cepat kemudian untuk mengendalikan hama dan penyakit di situ gitu ya. Jadi lebih menyarankan pada sore hari. Tapi kalau kayak trichoderma mah nggak masalah kalau dia diaplikasikan di awal gitu ya. Artinya kalau yang bentuknya aplikasi semprot-semprot ya itu lebih saya sarankan untuk di sore hari gitu ya. Jadi kalau jadi memang ketika kita mengaplikasikan agen hayati, kadang juga kita harus mempertimbangkan Mas ini. Jadi kalau agen hayati itu sebenarnya sudah ada standar SNI-nya ya. Di negara sudah ada standar gitu ya bahwa ini dikatakan loh nih agen hayati yang namanya subtilis atau yang namanya Bubria bassiana atau yang namanya trichoderma ini bisa dikatakan dia efektif untuk mengendalikan hama atau penyakit ketika ada standarnya seperti ini gitu ya. Jadi standarnya yang pertama dia harus mengandung setiap 1 mili dari si cairan semprotnya tadi harus mengandung 10⁻⁶ atau sekitar 1 juta spora per milinya. Syaratnya itu satu. Yang kedua, dia harus memulai daya kecambah atau ya daya kecambah gitu ya, daya tumbuh gitu ya, daya tumbuhnya harus atas 60% gitu ya. Jadi ketika kita produk agen hayati ya harus memenuhi standar itu gitu ya. Artinya negara sudah menjamin bahwa produk hayati yang di luar gitu yang dijual di luar gitu ya harus memenuhi standar SNI itu gitu ya. Ketika standar SNI itu sudah terpenuhi, insya Allah ya akan bisa mengendalikan. Karena apa? Karena memang agen hayati itu akan dipengaruhi dua hal tadi gitu ya. Ketika sporanya itu sedikit gitu ya, ketika kita nyemprotkan kemudian sporanya sedikit juga tidak akan efektif. Tapi ketika sporanya banyak, tetapi dia daya kecambahnya, daya tumbuhnya juga rendah, dia juga tidak akan efektif. Nah, tadi terkait dengan saran tadi saya mengaplikasikannya di sore hari. Karena ketika sore hari kelembabannya itu nanti tinggi gitu ya seperti itu, dia daya kecambahnya akan lebih lebih maksimal gitu akan ya seperti itu. Dan biasanya 16 jam nanti sudah akan tumbuh, sudah akan berkecambah dan dia sudah bisa penetrasi lah bahasanya bisa kemudian masuk ke dalam kutikula gitu ya ke tubuhnya serangga seperti itu. Jadi hitungannya dalam 24 jam sesungguhnya si serangga itu sudah belum mati sih mungkin, tapi kita tubuhnya sudah kena jamur itu tadi, tapi memang proses matinya nanti 3-5 hari seperti itu. Jadi kalau di SNI standarnya itu tadi ya, standarnya harus ada jumlah sporanya 10/6, kemudian dia harus memiliki daya kecambahnya 60% dan dipastikan ketika 60% itu dalam 6. Kalau kebetulan kita juga ada lab pengujian, artinya ketika kita ada produk agen hayati pasti kita akan quality control dengan menguji tadi jumlah spora dan daya perkecambahannya. Artinya ketika kita aplikasikan di lapangan ada jaminan mutu bahwa memang dia bisa gunakan mengendalikan seperti itu.
Jadi bisa, ya cukup Oh jelas ya, ya. berarti emang berarti tadi kiat-kiatnya memang harus kalau mau beli dari pasaran gitu ya Bu ya, berarti emang harus sesuai SNI gitu ya Bu ya. Oh betul, Yang ya tadi karena SNI sudah mengatur. Lain lagi iya, kalau Bu. SNI tidak, negara nggak mengatur gitu ya. Artinya itu sebenarnya kan mengurangi kekecewaan ketika ini Iya kok benar pemerintah Bu. nggak bisa mengendalikan ya gitu kan. Kalau produk pasti nanti di kombes ya. Kalau produk-produk pestisida kayak agen hayati kan masuk ke pestisida hayati kalau nggak salah ya, kayak subtilis itu nanti di situ akan ada serangkaian uji yang harus dilakukan gitu seperti itu sampai produknya keluar gitu ya, seperti itu pasti. Terus kemudian kalau produk-produk yang dari laboratorium, sebenarnya di seluruh Indonesia banyak laboratorium seperti tempat kami di Jawa Barat banyak lah gitu, ada 6-7 laboratorium pasti sudah melalui kuisi lah gitu ya, quality control untuk jaminan mutunya seperti itu. Iya. Ini Bu, kan dari tadi kita udah ngobrol nih Bu, dan ternyata ada ini Bu, ada pertanyaan nih Bu dari Sobat Tania. Nah, ini Bu pertanyaannya. Coba pilih dulu ya Bu ya. Ini nih. Kalau dolomit itu tidak mematikan jamur trichoderma ya. Nah, itu gimana Bu? Kalau misalnya mungkin ada percampuran atau memang nanti bersamaan itu dengan dolomit, trichoderma itu kayak gimana nih Bu? Ya, kalau dolomit lebih cenderung untuk kemudian dia untuk mengatur pH ya. Biasanya kalau tanah-tanah yang kemudian pH-nya asam memang kita atur dengan dolomit gitu ya. Nah, kalau sejauh ini sesungguhnya tidak ada atau keluhan atau kemudian dari lapangan ketika kemudian kita mengaplikasikan tapi kan biasanya kalau dolomit itu diaplikasikannya bukan dengan pupuk organik ya, artinya ketika olah tanah baru kasih dolomit, setelah itu baru kasih si pupuk organik dengan trichoderma gitu seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada juga masalah ketika kita mengaplikasikannya bareng gitu ya. Tapi biasanya kan olah tanah kasih dolomit dulu, baru kemudian kasih pupuk, ya seperti itu gitu ya. Prosesnya seperti itu. Jadi memang bagus penggunaan di Indonesia, penggunaan dolomit, cover dolomit di petani itu sangat jarang dan sangat kurang gitu ya. Padahal pH itu sebenarnya ketika kita mau memulai tanam itu harus selalu kemudian kita kontrol gitu ya. Itu jarang sekali menggunakan dolomit. Makanya ketika kemudian di awal-awal tanam atau musim-musim penghujan ketika tidak pernah menggunakan dolomit, tanamannya banyak yang kemudian kuning dan mati gitu. Seperti itu ya. Ya bagus sudah penggunaan dolomit sudah luar biasa. Dolomit aja sudah luar biasa. Belum yang lainnya gitu ya. Ini Bu, tadi kan ini juga ada pertanyaan nih Bu. Tadi kan kita kalau tadi Bacillus subtilis tuh tadi cara isolasinya mungkin dari yang tepurung kelapa atau yang tadi pakai yang tanah dari bambu itu ya. Nah, ini ada yang nanya nih Bu, gimana cara pembiakan Bacillus subtilis sama tadi kita nyinggung juga Beauveria bassiana gitu ya Bu. Kan tadi kalau Beauveria bassiana mungkin tadi udah dikasih tahu ya Bu ya tadi cara pembiakannya pakai yang sederhana. Iya, yang pakai tepung beras kayak gitu ya. Nah, itu kalau cara pembiakan Bacillus subtilis itu kira-kira gimana Bu berarti? Oke, kalau jadi biasanya saya sampaikan ke para petani gitu ya. Jadi kalau Bacillus subtilis terus terang gitu ya, artinya isolat gitu ya, isolat awal atau starternya tetap harus kita peroleh gitu ya, baik di laboratorium seperti tempat kami gitu ya, menyediakan starter gitu ya, seperti itu. Kita juga punya petugas-petugas, sesungguhnya petugas-petugas di lapangan, setiap kecamatan masih ada petugasnya, di kantor pertanian ya, BPP gitu ya, di kecamatan nanti bisa kontak ya, namanya POPT ya, petugas pengganti organisme tumbuhan. Beda dengan penyuluh ya, bukan PPL tapi POPT seperti itu. Nah, dia memang khusus spesifikasi kaitannya dengan nama penyakit. Nah, untuk perbanyakannya biasanya kita menyarankan kepada petani gitu ya. Jadi kita pakai alat Mas, mungkin ada yang sudah pernah tahu namanya fermentor gitu ya, sangat sederhana. Sebenarnya ada gambarnya, tapi kan nggak bisa munculin gambar gini ya. Nah, fermentor cuma rangkaian sederhana gitu ya. Sebenarnya alat ini digunakan untuk memperbanyak biar berkembang biak saja si subtilis ini. Fermentor itu sederhana banget, cuma dari galon aqua gitu ya, kemudian galon aqua yang 20 liter kayak gitu, atau botol apapun lah kayak gitu ya. Nanti searching aja mungkin ya di internet ada lah ya alatnya fermentor kayak gitu. Fermentor kemudian untuk berkembang biakan, untuk memperbanyaknya, karena kan kalau kita subtilis, artinya kalau kenapa kalau kemudian si bakteri, apapun sebenarnya jamur juga gitu ya. Kalau misalnya tadi saya katakan tricho atau Beauveria mungkin langsung bisa diambil di lapangan dengan ciri-ciri tertentu gitu ya. Seperti itu kalau bakteri memang kita lebih cenderung
agak sulit untuk mengisolasi secara pribadi, yang saya mandiri kayak tadi Triko kayak Beveria, tapi memang harus minta ke laboratorium gitu seperti itu. Nah itu karena kita meyakinkan bahwa memang dia benar-benar subtilis gitu ya, karena kan nggak bisa kelihatan warna kan gitu ya, kalau misalnya bakteri gitu ya, kayak bakteri juga kayak gitu-gitu doang gitu kan, seperti itu. Nah kita untuk memperbanyaknya, kita bisa menggunakan yang namanya EKG, larutan EKG. Kita nyebutnya ekstrak kentang gula. Selama ini kita melakukan seperti itu ya. Itu tahu mungkin kalau ada yang lainnya, monggo silahkan. Kita akan sharing gitu ya. Nah, ekstrak kentang gula biasanya kita menggunakan kalau kita misalnya mau membuat pakai, kita biasanya fermentornya pakai galon aqua ya, galon aqua yang 20 liter itu kita isi sekitar 18 liter, kita biasanya butuh namanya kentang itu sekitar 3-4 kilo gitu ya, kentang. Kemudian si gula pasir sekitar 250-300 gram, cukup itu aja gitu ya. Kentangnya pun gitu ya, kita cuma ambil airnya aja gitu. Nanti kentangnya bisa digunakan untuk perkedel atau mau dimasak gitu. Gitu ya. Jadi kita cuma ambil airnya saja, jadi kita rebus, biasanya kentangnya kita rebus, biasanya ambillah 3 liter air gitu ya, untuk 3 kiloan gitu ya. Kita ambil airnya aja sampai kemudian kentangnya itu kalau kita icipin gitu ya, itu sudah nggak ada rasa manisnya, jadi udah rasa hambar. Ya sekitar 10 menitan direbusnya gitu ya. Nanti kita saring, ambil airnya, kemudian setelah itu kemudian air rebusan kentang tadi kita rebus lagi, kita campur dengan gula pasir. Nah, maksudnya gula pasirnya biar larut aja sih. Kita masukkan ke dalam galon aqua yang gede tadi, kita campur air ya. Airnya adalah air matang yang sudah dingin. Catatannya air bukan air dari pump gitu ya, karena dia ada kaporitnya, gitu ya, lebih baik dari air sumur lah kayak gitu yang sudah direbus dan sudah dingin. Kita masukkan aja ke situ. Nanti kita ambil starternya, biasanya kita starternya di subtilis, jadi kita bentuknya tabung gitu ya, bentuknya tabung di media bisa PDA, bisa NA, itu ya kita masukkan di situ, kita perbanyak, nanti bisa setting ya, fermenter atau ada yang buat gitu ya, silakan. Kemudian nanti kita diamkan sekitar 2 mingguan, gitu, sekitar 2 mingguan. Nanti ada proses di sana, gitu ya, ada proses perbanyakan. Sebenarnya tadi ekstrak kentang gula itu sebenarnya untuk makanan dia aja, gitu. makanan si bakterinya agar dia berkembang biak banyak, seperti itu. Dan itu sangat sederhana sekali dan mudah bisa dilakukan skala petani, gitu ya. Cuma dengan catatan starternya tetap harus minta ke laboratorium untuk menjamin kualitas, gitu aja. Seperti itu. Dan insya Allah kalau kayak tempat kami laboratorium itu sangat terbuka sekali gitu ya, dengan petani manapun, siapapun mau ke lab, Pak mau minta ini ada, kalau ada kita langsung kasih ya, seperti itu. Gitu. Ya, baik. Kita seperti itu gitu. Ini Bu, jelas. Satu lagi nih Bu, terakhir singkat aja mungkin kali ya Bu ya. Apa benar tidak menggunakan pupuk kimia yang mengandung amonia dapat menjaga pH tanah tetap bagus atau tidak membunuh mikroorganisme agen hayati? Ya, betul gitu ya. Artinya amonia ya, dia kan lebih ke gini. Jadi penggunaan saya bukan anti pupuk pabrikan enggak gitu ya. Itu tetap kita gunakan, nggak masalah gitu ya. Ya namanya berproses gitu ya. Memang tapi yang paling utama adalah penggunaan pupuk organik itu yang luar biasa. Karena apa? Karena pupuk organik itu di situ kandungannya sudah komplit, baik makro maupun mikro. Kalau pupuk pabrikan, mau urea kah, mau TSP kah gitu ya, mau KCL itu kan KCL cuma K saja gitu ya kandungannya gitu ya. TSP gitu ya, atau urea ya cuma N aja kan seperti itu. Dan kecenderungan petani itu selalu menggunakan itu yang berlebih. Jadi yang wajib pupuk organik itu kemudian ditinggalkan, yang sunnah pupuknya kimia yang harusnya sunnah gitu ya, itu jadi yang utama. Artinya yang sunnah jadi utama, yang wajib jadi sunnah gitu ya, seperti itu. Yang terjadi adalah ketika kemudian menggunakan N yang tinggi gitu ya, menggunakan N tinggi, kita bisa lihat sekarang. Ketika kemudian di tanaman padi yang namanya populasi penyakit kresek atau hawar dan baut itu luar biasa karena N yang tinggi. Jadi benar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau memang benar-benar lebih baik ideal ramah lingkungan, menggunakan pupuk N-nya lebih baik dikurangi gitu ya. Jadi lebih arah ke pupuk organik gitu seperti itu. Baik ya, Ibu. Jelas. Ya kalau mau bicara pupuk organik masih panjang lagi, Mas. Panjangnya, Bu. Iya, poin-poinnya ini masih banyak banget ini. Untuk keramah lingkungan. Baik, karena mungkin ini udah menunjukkan pukul 5 juga, mungkin ya Bu ya, mungkin saya
sebagai moderator hari ini, Hilmi mungkin memberikan gambaran tadi ya Bu ya, berarti review tadi keuntungannya kan banyak ya Bu ya, ada ramah lingkungan, terus memang spesifik terhadap hama atau penyakit tertentu begitu ya Bu ya. Terus tadi ada kiat-kiatnya juga, terus ada tadi kita bahas juga bagaimana aplikasinya, terus isolasinya, perbanyakannya kayak gitu ya Bu ya. Tadi kiat-kiatnya tuh harus sesuai SNI, di mana supaya efektif begitu ya Bu ya. Nah, berarti ini harusnya nih para Sobat Tania sudah mulai tercerdaskan ya Bu ya, sudah mulai memahami gitu bagaimana pemanfaatan dari agen Sayati. Ya harapannya bisa nih kalau misalnya memang bisa diaplikasikan di lahan itu baik ya Bu ya, sangat baik untuk kita bisa memulai untuk memanfaatkan agen Sayati begitu. Ya mungkin untuk hari ini FB Tania Live hari ini mungkin dicukupkan saja ya Bu ya, karena tadi pertanyaan juga sudah terjawab yang bertanya. Kemudian ya kami dari pihak Nirafam dan mengucapkan terima kasih banyak Ibu terhadap terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih Bu, buat sangat dapat apa ya Bu ya, dapat gambaran baru nih Bu, pandangan baru. Oh ternyata memang manfaatnya tuh begitu besar ya Bu ya, dari agen Sayati ini begitu. Boleh mungkin kita tutup aja begitu ya Bu ya, mungkin dari kita mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan FB Tania Live hari ini. Apakah operator kita boleh foto dulu atau gimana? Mungkin ya buat dokumentasi. Boleh deh. Oke, baik. Ya, ini oke, siap. Oke, apakah sudah siap, operator? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sekali lagi ya, coba. Mungkin sekali gitu. lagi. Sekali lagi. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Telah memberikan ini banyak ilmu hari ini. Ya, mungkin kita cukupkan saja ya Bu ya untuk live hari ini. Semoga para Sobat Tania mendapatkan apa ya, keberkahan nih ilmu di hari ini, apalagi ini lagi bulan Ramadan begitu ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup saja. Saya Hilmi pamit undur diri untuk kegiatan FB Tania Live hari ini. Terima kasih yang telah menonton untuk Tania Live hari ini di komunitas petani digital. Ya, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.